Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan untuk 12.7 boleh dibuka ininya apa kameranya. Iqbal kalau lagi sakit nggak apa-apa di ini dulu aja istirahat dulu aja nggak usah maksain. Sebelum kita mulai seperti biasa berdoa terlebih dahulu. Silahkan Alif untuk memimpin doa. Baik, Pak. Sebelum kita memulai pembelajaran di pagi hari ini, maka baiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Selamat pagi, Pak. Oke, selamat pagi semua. Oke, baik, pertemuan hari ini kita sesuai agenda, kita akan melaksanakan simulasi wawancara kerja. Jadi di sini tolong diharapkan dinyalakan saja kameranya semua karena supaya ketahuan mana yang maksudnya tuh ya sudah sesuai standarnya, mana yang belum gitu. Nah, jadi kan minggu kemarin kita sudah maksudnya tuh memberikan materi keseluruhan tentang ketenaga kerjaan. Nah, sekarang kita akan melanjutkan di simulasinya. Cuma sebelum itu, Bapak akan absen terlebih dahulu. Nah, untuk absen, tolong dinyalakan kameranya, terus raise hand dan katakan hadir ya, supaya ini jelas nantinya. Oke. Baik, yang pertama ada Ahmad Fikri. Hadir, Pak. Oke, ada. Terus Aisyah Mufidah. Hadir, Pak. Aisyah Mufidah. Oke, ada. Bentar, gedein dulu ininya supaya kelihatan. Berikutnya Alif Syawalandi. Hadir, Pak. Oke, hadir. Terus Ananda Sabrina. Hadir, Pak. Oke, Akila Sakra. Hadir, Pak. Oke, ada. Terus Armando Gusti. Ada Armando. Belum hadir kayaknya. Bahira. Hadir, Pak. Oke, ada. Kalista Manuela. Hadir, Pak. Ada. Delsya Akila. Hadir, Pak. Mana? Hadir, Pak. Bentar. Coba raise hand. Diminta raise hand tuh supaya ininya tuh naik ke urutan atas gitu. Nah, oke, ada. Denis Dwi Adi Hamonangan Manurung. Hadir, Pak. Mana raise hand coba. Nggak muncul deh bapaknya. Oke, ada. Ini jadi dari mode ini, sayangnya cuma dikit. Egy Setiawan. Oke, ada. Fauzana Ababil. Hadir, Pak. Oke, Fauzana pakai seragam nggak? Kok gelap banget? Pakai, Pak. Oh, oke, ada. Gina Salsabila Azahra. Ada Gina. Oke, belum hadir. Iksano Adit. Hadir, Pak. Mana? Hadir, Gina mana? Oke. Oke, ada. Nggak muncul deh Bapak. Kania Dewi. Hadir, Pak. Oke, ada. Kesya Danila. Oke, ada.
Terus Muhammad Elang Perdana. Hadir, Pak. Ada Muhammad Fauzan Ramadan. Hadir, Pak. Oke, ada Muhammad Iqbal Hidayatul. Oke, Hadir, Pak. tapi sehat itu kan? Maksudnya tuh ini kan nggak parah kan sakitnya Iqbal? Iya, Pak. Oke. Muhammad Ridho Azihni. Hadir, Pak. Oke, ada Salman Saladin. Hadir, Pak. Oke, ada Nabila Rahma Putri. Hadir, Pak. Oke, ada Nisa Amelia. Hadir, Pak. Oke, ada Raditya Bayu Hermawan. Hadir, Pak. Ada Rangga Arsya Aprila. Hadir, Pak. Oke, ada Rizky Aditya Azmi. Hadir, Pak. Mana? Raise hand coba. Belum kelihatan, bentar. Coba nyalain kameranya. Oke, ada sip. Salma Hania. Hadir, Pak. Oke, ada Sofia Shiva. Hadir, Pak. Oke, ada Tuna Rorakai. Hadir, Pak. Oke, ada Zahwa Kesya. Hadir, Pak. Mana Zahwa? Oke, ada. Hadir, Pak. Oke, yang belum di absen. Coba ini siapa? Armando Gusti ada. Sekretaris ada yang tahu kemana Armando? Oke, Alip ada info nggak Alip? Kak Alip? Nggak ada, Pak. Oke, dialfakan dulu ya. Nanti kalau itu tinggal lapor ke wali kelas, nanti screenshotannya kirim ke saya, ke WA Rupakiana. Oke, di sininya saya alfakan dulu. Supaya ada catatan gitu. Paling yang minggu lalu aja sih, Pak. Si Nabila belum ke absen kayak. Dia join ke Gimit soalnya. Itu Nabila kemarin. Putri. Nabila kemarin ada ya? Ada, Pak. Oke, sip. Oke, baik. Kemarin di pertemuan sebelumnya kita sudah Bapak mengupload tentang berbagai wawancara dan pertanyaan HRD di materi ketenagakerjaan. Ini ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu atau tidak? Sebelum kita ke simulasi ininya gitu apa? Wawancara kerjanya. Coba kalau kayak gitu Bapak mau nanya dulu nih. Kalau misalnya nggak ada ya, sambil kita review materi yang kemarin. Siapa ya? Saya pengen tanya. Coba Nisa Amelia. Iya, Pak. Menurut Nisa, ketika ditanya oleh HRD, mengapa Anda mendaftar di perusahaan itu, apa yang Nisa akan jawab? Karena suka, Pak. Asli, yang diajarin di video karena suka. Sebenarnya saya belum nonton videonya sih, Pak. Soalnya saya baru sembuh. Kemarin-kemarin sakit. Oke. Coba yang lain nih, masa semua nggak pada bisa ya. Coba Kania Dwi. Ada Kania Dwi, Dwi Enda, Kania Dwi Enda. Kania.
Kania coba dengan pertanyaan yang sama nih. Kalau misalnya HRD bertanya, mengapa kami harus menerima Anda di perusahaan kami? Jawabannya apa? Jawabannya apa kira-kira Kania? Bisa nggak jawabnya? Udah nonton videonya atau belum? Jujur saya belum, Pak. Aduh, ini coba yang belum nonton berapa orang? Coba di raise hand deh, berapa orang? Tiga, 4, 5, 6, 7, 10. Ini kebanyakan ini, nggak bisa maju nih. 12 partisipan dong. Terlalu banyak ini ininya. Oke, coba saya minta review dari beberapa orang yang menonton. Kira-kira isi videonya apa sih? Nih ada beberapa Kalau di sini tuh. dari yang saya tonton, pertama first impression itu penting banget. Jadi misalnya ketika kita masuk ke dalam ruangan kerja, kita harus seenggaknya jabat tangan dengan orang yang ada di dalam, misalnya HRD-nya, dan jangan langsung duduk kalau belum disuruh gitu. Jadi jabat tangan dulu, terus nanti kalau HRD-nya bilang silahkan duduk, kita duduk. Terus pakaiannya juga harus yang formal, yang rapi, karena kita mau ketemu HRD-nya. Nah, terus kalau misalnya mau memperkenalkan diri, kan tadi Bapak nanya tuh, kenapa melamar di perusahaan ini? Nah, jawabannya tuh jangan karena cari rezeki gitu, tapi karena lebih jelasin kenapa milih perusahaan tersebut. Misalnya entah karena di jalan ngelihat gedungnya yang bagus, jadi jangan karena alasan yang nyari rezeki gitu, karena semuanya juga nyari rezeki. Terus pertanyaan-pertanyaannya itu dijawabnya tuh, misalnya ditanya pertanyaannya, coba jelaskan tentang diri Anda. Jangan dijelasin misalnya kita nganggur, jangan jawab kita menganggur, tapi diparafrase lagi jawabannya itu. Misalnya sebelumnya saya mencari pekerjaan, dan di sela-sela pekerjaan saya juga rajin berolahraga, atau pokoknya jelasinnya tuh yang poin plus dari diri kita walaupun nggak ada plus-plusnya gitu. Jadi jangan sampai jelasin minusnya dari kita, karena itu bakal mempengaruhi apakah akan diterima layak atau enggaknya itu. Kurang lebih itu sih, Pak. Oke, mantap. Tepuk tangan dulu dong untuk Bahira dari semuanya. Aplausnya ya, berarti itu memperhatikan banget. Ya memang sebagian besar betul banget dikatakan oleh Bahira bahwa dalam prinsip wawancara kerja atau interview kerja itu banyak poin-poin aspek yang akan diperhatikan gitu. Nah, pertama itu yang dilihat pertama kali oleh HRD atau HR itu adalah first impression-nya dia kepada kalian tuh apa. Pertama tuh dari penampilan, terus yang kedua dari attitude, terus yang ketiga tuh kayak dari cara kalian, sopan santun kalian seperti apa gitu. Terus juga perhatikan juga konteks pembicaraannya kemana. Jadi nggak ngasal loh gitu ketika datang interview tuh nggak langsung pelongok-pelongok kayak begitu loh. Ada beberapa step yang harus diperhatikan gitu. Nah, terus tadi juga Mbak Hira sudah mengulas dua pertanyaan yang sering ditanyakan oleh HRD dari 10 pertanyaan. Sebetulnya banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang akan muncul di mata HRD itu kayak misalnya tuh misal apa sih hal terpenting yang misalnya menurut apa yang Anda ketahui tentang perusahaan kami, terus selain itu apa yang Anda ketahui juga dengan posisi yang Anda lamar, terus lagi juga kalau misalnya mengenai bocoran gaji atau nego gaji itu tuh nggak sembarangan yang bisa. Jadi nego gaji itu bisa ada kalau sudah ada di posisi offering letter. Offering letter itu adalah posisi di mana kalian sudah memegang kontrak kerjanya gitu.
Jadi kalau masa wawancara itu kalau nggak ditanya masalah gaji ya jangan bilang, jangan maksudnya tuh jangan mancing pertanyaan itu gitu. Nah itu pasti akan pasti pandangan HRD-nya nanti akan beda ke kalian gitu. Jadi penawaran gaji kalau dalam wawancara itu ketika HR yang menawarkan. Tapi kalau kalian yang menawar itu nggak boleh. Kecuali posisinya kalau ada di offering letter. Dengan catatan, menawar pun juga jika upahnya itu tidak sesuai dengan UMR. Jadi kalau di bawah UMR itu wajib ditanyakan, termasuk dari segi kemarin kan kita lihat tuh ada di dalam beberapa kontrak kerja itu ada lampiran-lampiran yang tertera gitu, terutama masalah keuangan dan cara pembayaran. Nah itu yang harus ditanyakan ketika offering letter. Itu bukan berarti kamu nego, itu tuh kamu sedang melakukan verifikasi ulang. Karena penting banget yang namanya offering letter itu diverifikasi ulang, terutama bagian isi dalamnya. Nah, itu nego gaji. Jadi biasanya untuk lulusan SMK tuh jarang dikasih kesempatan untuk nego gaji, kecuali kalau kamu sudah punya pengalaman ataupun sudah menjadi expert di bidang tertentu yang dimana kamu tuh adalah diundang gitu untuk gabung dengan perusahaan itu, biasanya kamu bisa tuh untuk nego gaji. Terus ada juga nih kalau pertanyaan juga yang misalnya kayak seperti ke tingkat keprofesionalan gitu. Misalnya kamu diposisikan dalam kondisi A dan B gitu. Kamu akan memilih yang mana gitu dan kenapa kamu memilih hal tersebut gitu. Itu juga ada menjadi pertimbangan. Terus selain itu misal ada posisi di mana kamu diminta untuk misal udah beres wawancara tuh. Kamu diminta untuk apakah Anda memiliki pertanyaan kepada perusahaan kami? Contoh nih kayak gitu. Saya pengen nanya dulu ke siapa ya? Coba Dennis. Dennis tadi udah nonton video belum? Nonton 3 dari 6 videonya, Pak. Oke, berarti ada aja. Bisa kayak gini nih, kalau Dennis dikasih pertanyaan sama HR, terus HR tuh nanya apakah Dennis punya pertanyaan nggak untuk perusahaan tersebut atau untuk HR-nya. Kira-kira Dennis akan nanya apa? Tantangan terbesar yang akan saya dapatkan jika diterima di posisi tersebut, Pak. Oke, itu udah agak masuk itu. Jadi ketika diminta kalian bertanya, bisa apakah ada pertanyaan itu harus bertanya kalau secara secara tipsnya gitu. Kenapa? Karena kalian sama HR itu baru ketemu setengah jam yang lalu atau 1 jam yang lalu gitu. Masa iya sih nggak punya pertanyaan satupun gitu kepada HR padahal itu baru ketemu gitu. Sedangkan HR tuh banyak sekali bertanya ke kalian gitu. Jadi dari hal tersebut tuh pasti harus ada pertanyaan. Nah, pertanyaan kayak Dennis itu sebetulnya udah masuk kriteria. Jadi kriteria yang bagus untuk pertanyaan dalam sebuah perusahaan itu tapi ada 2 hal yang harus dihindari. Pertama, menanyakan soal gaji. Itu nggak boleh. Terus yang kedua, yang bertanya lagi masalah cuti. Cuti ataupun libur-libur itu tuh nggak boleh juga ditanyain. Nah, selebihnya dari itu silahkan. Tapi yang poin yang bagus itu jika kamu bertanya mengenai tingkat keingintahuan kamu masuk ke perusahaan itu. Jadi kamu tuh kayak tertarik banget gitu. Contoh yang pertama misalnya tuh, project apa yang sedang dikerjakan di perusahaan ini yang di bagian yang sedang saya lamar. Itu menunjukkan kamu tuh udah tertarik banget sama project apa sih yang akan aku kerjain gitu kalau nanti aku masuk gitu ke situ. Terus yang kedua, bisa juga bertanya mengenai apa indikator kesuksesan di posisi yang saya lamar gitu. Jadi kategorikan sukses itu kan beda-beda ya, kayak bisa di bidang supervisor apa, di bidang HR apa, di bidang analis yang umum apa, misalnya di bagian peranata alat apa, gitu kan itu beda-beda ya ininya indikator kesuksesannya tuh gitu. Dan terakhir kamu juga bisa nanya ke HR tuh kayak apa sih yang membuat Bapak dan Ibu merasa nyaman dan betah bekerja di perusahaan ini. Itu kayak menggali experience dan pengalaman mereka sepanjang mereka bekerja gitu. Biasanya ada yang beralasan karena salary-nya, atau itu tuh digunakan kalau kamu pengen tahu culture or work culture di perusahaan itu kayak gimana gitu. Itu bisa menggunakan pertanyaan-pertanyaan seperti itu gitu. Oke, itu kayak gitu. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan mengenai pertanyaannya, karena
kalau udah simulasi wawancara nih, pasti kan kita tuh masuk ke sesi wawancaranya gitu. Udah memperkenalkan diri, pasti ya wawancara, nggak mungkin dong kalau nggak ada wawancaranya gitu. Contoh, misal Bapak pengen nanya nih ke siapa? Alip. Coba kalau Alip diminta mendeskripsikan diri Alip, Alip akan menjawab seperti apa? Coba Anda deskripsikan kepribadian Anda seperti apa gitu. Kira-kira Alip akan menjawabnya apa? Yang pertama ini dulu, Pak. Perkenalan diri dulu. Perkenalan diri kayak gimana? Saya Alif Sawandi, biasa dipanggil Alif. Saya lulusan dari SMK Semak Bogor, jurusan Kimia Analisis. Dan saya memiliki berbagai macam kompetensi, yaitu kompetensi analisis proximat, analisis instrumen, dan grafimetri. Itu misalnya aja agak ngarang sebenarnya. Oke, itu kalau misalnya Alip gini, itu deskripsinya bukan deskripsi memperkenalkan diri, itu tapi memang kalau misalnya itu biasanya akan ditanya ketika pertanyaan yang kayak Alip itu jawaban seperti itu akan ditanyakan tolong Anda perkenalkan diri Anda. Nah, itu baru jawabannya seperti itu. Tapi kalau misalnya pertanyaannya tolong deskripsikan kepribadian Anda, pasti jawabannya bukan kayak gitu. Jadi Bapak luruskan nih. Kalau ditanya soal kepribadian, berarti itu bertanya mengenai kamu tuh orang yang seperti apa gitu. Apakah pekerja keras, apakah orang yang punya antusiasme yang tinggi, punya planner yang bagus, atau punya orang yang tertata atau apa. Nah, itu baru dijelaskan berdasarkan deskripsi. Terus ada juga nih pertanyaan mengenai apa kelebihan dan kekurangan kamu. Coba kalau misalnya Bapak nanya nih ke siapa ya? Salman misalnya ini. Kalau menurut Salman ketika ditanya apa kelebihan dan kekurangan kamu akan jawab apa? Kalau saya jawab kelebihan saya dapat bekerja dengan keras dan lainnya. Terus kalau kekurangannya Apa? saya nggak terlalu ini, Pak. Oke, ini pertanyaan-pertanyaan seperti ini tuh ini menjadi parameter kamu untuk mengetahui seberapa jauh kamu mengenal diri kamu sendiri gitu. Nah, itu tuh penting banget. HR tuh rata-rata orang-orang psikolog gitu, dan mereka tuh tahu banget apa yang biasanya menjadi titik lemah dan titik kelebihan seseorang. Nah, kalau ditanya kelebihan itu ceritakanlah tentang kamu ke di dunia keprofesionalan kamu. Seperti kamu itu adalah orang yang bisa bekerja dalam tim, orang yang bisa bekerja dalam tekanan, terus orang yang mampu beradaptasi dengan cepat. Nah, itu sebuah kelebihan yang baik, ataupun memiliki kemampuan public speaking yang bagus, atau misalnya seperti kayak kamu juga orang yang telaten gitu. Nah, itu adalah sebuah kelebihan, termasuk kamu menguasai bahasa asing yang cukup banyak, ataupun menguasai instrumen dalam artian tuh menguasai kompetensi yang jarang dikuasai orang gitu. Itu juga adalah sebuah kelebihan. Nah, kalau berbicara kekurangan, ini ketika diwawancara, tolong berikan jawaban yang dimana parameternya itu kamu sudah tahu solusinya. Contoh, kamu adalah orang yang sangat emosional. Nah, kamu sering marah-marah misalnya tuh. Nah, itu cara mengatasinya kayak jadi kalau ditanya kekurangan, apa yang harus dijelaskan? Pertama, kekurangan itu seperti apa? Terus yang kedua, dampaknya bagi kamu dan orang di sekitar kamu apa? Dan yang ketiga, solusi yang kamu lakukan apa? Nah, ini yang sering harus diperhatikan kalau ditanya kekurangan. Contoh misalnya saya adalah seseorang yang sangat emosional. Dampaknya saya sering memarahi rekan kerja saya dan itu sangat bisa dibilang tuh cukup menyakitkan gitu dari omongan. Termasuk saya juga kadang suka menjudge diri saya sendiri bahwa saya ini salah kayak gitu-gitu. Dan itu membuat saya menjadi terpuruk dan
sukar untuk berkonsentrasi kembali di dalam di dalam pekerjaan. Nah, solusi yang saya tawarkan untuk untuk mengendalikan emosi saya, yang pertama saya meminta tolong, misalnya tuh, jadi itu butuh juga bantuan orang lain di sekitar kamu. Contohnya tuh kayak membuat sebuah kotak kayak tabungan emosi gitu. Setiap kamu emosi, kamu memasukkan uang gitu, kayak infak itu ke dalam si tabungan tersebut. Jadi semakin banyak berarti kamu masih belum bisa mengendalikan emosi kamu gitu. Terus yang kedua, udah pasti meminta maaf kepada orang-orang di sekeliling saya. Terus yang ketiga tuh kayak meminta juga untuk mereka untuk mengingatkan jika saya sudah di luar kendali gitu, yang kayak gitu. Itu juga adalah sebuah hal yang penting ketika ditanya sebuah kekurangan dalam pekerjaan. Nah, kayak gitu. Ada yang ditanyakan? Pak, saya mau nanya, Pak. Silahkan, siapa ini yang berbicara? Fikri, Pak. Oke, Fikri, silahkan. Saya mau nanya, kalau misal kita waktu ditanya kekurangannya, itu kita jawabnya itu kekurangan kondisi tubuh kita gitu, Pak. Gimana? Kayak gampang lelah atau gimana? Oh iya, boleh itu juga. Jadi ketika bukan gampang lelah, mungkin kamu di situ ada kondisi khusus di mana fisik kamu tidak support untuk, maksudnya tuh bekerja melebihi batas, misalnya seperti di atas 8 jam atau apa, itu kamu bisa jelaskan penyebabnya apa, dan itu kamu juga bisa iringi dengan bukti dari dokter, atau biasanya kan kita ada medical check up dulu, nah itu bisa dijadikan rujukan. Jadi kalau dalam interview itu kalau bisa tuh kamu tidak boleh berbohong. Ketika fisik kamu memang kurang support, ya kamu juga ini. Tapi kamu juga pasti melakukan langkah-langkah juga dong untuk meningkatkan kemampuan fisik kamu gitu. Kayak sering berolahraga, terus makanan-makanan yang teratur dan sehat gitu. Terus misalnya sering juga beristirahat yang cukup. Nah, itu kan untuk meningkatkan stamina juga gitu, kayak gitu. Itu adalah sebuah solusi juga. Terus kayak misalnya juga kamu punya kekurangan, misalnya public speaking kamu kurang baik gitu. Nah, itu dampaknya apa? Misal kamu jadi tidak percaya diri, terus dampaknya juga ke orang lain, sering terjadi miskomunikasi gitu. Dan apa yang kamu lakukan, misalnya saya pergi ke tempat pelatihan public speaking atau apa, nah itu kan sebuah solusi yang kamu tuh mencari jalannya gitu. Jadi jangan memberikan kekurangan, tapi kamu sendiri tidak tahu solusi yang kamu lakukan. Masa itu tuh kan kekurangan itu tuh sudah sering terjadi, masa kamu tidak punya kayak sebuah terapi ataupun sebuah tindakan untuk menyelesaikan itu gitu. Jadi ketika ada tindakan seperti itu, ketika itu kan by proses ya, jadi tidak bisa langsung cepat kamu langsung jadi pulih kayak begitu, nggak bisa. Jadi harus by proses kalau yang kayak gitu, dan itu HRD sangat menghargai itu gitu. Jadi ya jujur aja gitu di situ. Terus ada juga nih kayak misalnya pertanyaan mengenai keprofesionalan. Misal Fikri, Bapak tanya, jika di suatu posisi nih kamu melihat orang yang sedang kecelakaan di jalan, tapi 5 menit tapi kamu tuh tahu kamu udah bentar lagi tuh hampir terlambat menemui klien. Nah, misalnya bertemu klien tuh di pukul 8, kamu di pukul 8 lebih 55 misalnya tuh, bertemu dengan orang yang kecelakaan di jalan. Kira-kira apa yang akan kamu lakukan? Ini pertanyaan yang bersifat keprofesionalan. Mungkin menghubungi klien terlebih dahulu, Pak. Ketika sudah dihubungi, kliennya ngapain? Meminta izin gitu, Pak, agar telat sebentar. Oke, baik. Terima kasih kalau jawabannya seperti itu. Tapi kalau misalnya kita lihat lagi by realitinya gitu kayak gitu, jawaban seperti itu pasti tidak diinginkan oleh HRD. Mengapa? Karena dalam asas keprofesionalan selama itu masih bisa ditangani, dan maksudnya tuh gini ya, kecelakaan orang lain. Jadi kalau misalnya seperti itu, kamu harus tetap mengutamakan klien kamu, karena ini berkaitan dengan asas profesionalan kamu di dunia kerja. Nah, terus apa dong yang harus saya lakukan ketika orang tersebut kecelakaan? Yang pertama adalah menghubungi pihak yang berwenang gitu, contoh ambulans dan kepolisian. Jadi jangan main nolong sendirian gitu. Jadi ketika itu ambulans sudah dipastikan bergerak, baru kamu bisa langsung menemui klien kamu gitu.
Kayak gitu. Dan ini juga termasuk, tapi gini, pertanyaan seperti itu juga sangat fluktuatif gitu bersifatnya. Contoh, kalau misalnya saya nanya ke siapa ini? Bahira misalnya tuh. Bahira misalnya kalau ditanya nih, ketika kamu sakit, tapi deadline pekerjaan kamu sedang banyak, kira-kira apa yang akan kamu lakukan? Yang sakitnya adalah orang tua, contoh. Orang tua kamu sedang sakit. Terus tapi kamu sendiri juga sadar itu tuh di akhir bulan itu penuh dengan deadline untuk menyelesaikan pekerjaan kamu. Kira-kira apa yang harus kamu lakukan? Kalau saya pribadi, kalau misalnya ada deadline yang bisa dikomunikasikan, saya akan mengabarkan terlebih dahulu kalau misalnya kemungkinan ada beberapa pekerjaan yang akan terlambat berkaitan dengan kesehatan orang tua saya. Tapi harus dilihat dulu orang tua saya ini posisinya di mana, karena saya kan nggak terlalu dekat sama orang tua posisinya. Jadi mungkin ada beberapa pekerjaan yang bisa saya selesaikan tanpa perlu memikirkan orang tua saya, karena pasti sudah ada yang menangani orang tua saya. Jadi saya akan tetap mengerjakan pekerjaan saya. Oke, misal dalam kondisinya ini adalah orang tua kamu dua-duanya sakit keras mendadak dan kamu adalah anak tunggal. Apa yang akan kamu lakukan? Saya akan menelpon dokter yang bisa dibawa atau dipanggil ke rumah. Kemudian saya akan bertanya mengenai tindakan berikutnya. Kalau misalnya harus rawat inap, mungkin dibawa dulu ke rumah sakit. Kemudian saya akan melanjutkan pekerjaan saya yang tertunda. Oke, nah ini adalah kondisi keterbalikan sama pertanyaan yang saya ajukan ke Fikri. Tapi untuk jawabannya juga dari Bahira sudah cukup betul gitu. Jadi menelpon dokter juga itu sebagai saran pertimbangan seberapa urgent penyakit yang dialami oleh orang tua gitu. Tapi dalam hal seperti ini, kamu harus ingat juga dalam suatu pekerjaan pasti kamu tuh adalah punya tim. Dan itu pasti harus ada teamwork. Nah, ketika kamu ada kondisi seperti itu, yang harus kamu lakukan pertama kali adalah konfirmasi dulu ke atasan. Baik itu misalnya supervisor atau manajer kamu gitu. Kalau misalnya ada kondisi khusus yang menimpa orang tua kamu gitu. Jadi kan nggak mungkin dong ngekonfirmasi dokter, tapi kamu masih crowded dengan pekerjaan kamu gitu. Jadi pertama tuh ke atasan dulu, terus coba juga alihkan sebagian pekerjaan itu ke teman-teman tim kamu dulu gitu. Minta tolong dong sehari ini handle dulu, saya mau ngurus dulu orang tua gitu. Nah, ketika sudah di-handle, kamu bisa fokus ke concern ke orang tua sampai kondisinya stabil, nah baru bisa kamu balik lagi ke pekerjaan. Jadi ke tingkat keprofesionalan juga itu harus berbanding lurus juga dengan kemanusiaan gitu. Jadi kalau misalnya contoh kayak kecelakaan tadi, kenapa kita bisa nelpon ambulans, karena itu bukan wali kita gitu. Kita tuh bukan walinya dia gitu. Jadi itu bisa ada orang yang lebih bisa mencari walinya dibandingkan kita gitu. Dan di situ kita menelpon ambulans itu adalah langkah yang tepat ketimbang kita menanganinya sendirian. Tapi kalau orang tua yang sakit itu dengan konfirmasi yang bisa dibilang tuh sedikit terbatas gitu, orang tua yang kayak gitu, itu juga harus dipikirkan bagaimana kita juga ya itu kan orang tua kita gitu, dan itu adalah tanggung jawab kita sebagai anak, apalagi anak tunggal gitu. Nah, itu harus dipertimbangkan juga. Ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang diajukan oleh si HR itu. Jadi kan HR juga kadang nanya, sebutkan 5 nama ikan. Nah, itu kan sebetulnya kayak pertanyaan yang tidak logis, tapi pertanyaan itu akan muncul untuk menguji seberapa cepat refleks yang kamu miliki gitu. Dan seberapa cepat juga kamu pengetahuan kamu ada gitu di situnya. Itu penting juga dalam pertanyaan-pertanyaan HRD itu ada yang seperti itu gitu. Dan itu bukan sesuatu hal yang yang aneh gitu, enggak, itu sesuatu yang ini. Kayak gitu. Oke, sampai sini untuk pertanyaan wawancara sudah dipahami apa belum? Pak, saya mau tanya, Pak. Boleh, Kesia? Untuk pertanyaan yang awal, kalau misalkan tadi kan ada yang pertanyaan nanyain kekurangan kelebihan. Misalkan nggak ditanyain itu, tapi ditanyain suruh mendeskripsikan diri sendiri. Itu kalau mendeskripsikan diri sendiri itu sifat buruknya kita juga dideskripsikan atau nggak usah, Pak? Sebetulnya kalau meminta deskripsi diri itu tidak usah.
karena itu tuh kamu sedang menjual branding diri kamu gitu. Jadi jangan menjatuhkan juga gitu. Jadi kalau bisa ya kamu tuh adalah pokoknya yang dideskripsikan itu adalah hal-hal sifat-sifat yang bisa mensupport pekerjaan. Jadi lebih ke arah keprofesionalan. Kepribadian apa yang kamu miliki gitu yang bisa dibilang itu kayak mensupport pekerjaan itu di perusahaan itu gitu. Kayak gitu, Keisha. Baik, Pak, terima kasih. Oke. Coba saya bertanya ke yang lain. Coba Kalista, Bapak mau nanya. Kalau Kalista diberikan pertanyaan, ini biasa pertanyaan yang datang kepada kaum hawa atau perempuan. Dalam kurun 5 tahun waktu ke depan, kira-kira apa rencana kamu? Rencana saya dalam 5 tahun ke depan yang pasti melanjutkan jenjang karir di perusahaan ini, berusaha untuk lebih dari karir yang saya lamar, dari posisi saat ini yang saya lamar. Saya harap saya bisa naik posisinya lebih baik lagi, ataupun dari segi gaji atau pengalaman, saya sudah lebih banyak lagi pengalaman yang saya dapat dari perusahaan ini. Dan saya bisa berkontribusi untuk perusahaan ini juga. Oke, nah itu adalah jawaban yang kalau ditanya 5 tahun ke depan, planning kamu apa? Nah itu jawabannya udah bener banget, Kalista. Beri tepuk tangan dulu untuk Kalista. Oke, jadi itu pertanyaan itu biasanya menjebak tuh untuk perempuan. Kenapa? Karena biasanya ada yang kepikiran untuk menikah atau melanjutkan studi. Nah itu adalah tidak boleh diucapkan gitu. Maksudnya tuh ya menikah itu adalah urusan apa ya? Maksudnya tuh itu mah urusan privacy, dan itu tuh ya nikah sambil kerja pun juga tetap jalan kan? Maksudnya tuh gitu. Bisa dua-duanya beriringan, dan yang biasanya jarang untuk di-approve tuh atau itu kalau misalnya kalau kamu mau melanjutkan studi, udah itu pasti sama perusahaan itu nggak akan dipilih. Kenapa ya? Ngapain saya harus merekrut orang yang pada akhirnya dia akan keluar dari perusahaan saya gitu. Kayak gitu. Nah, biasanya wawancara kayak gini itu pertanyaan kayak gini yang akan muncul itu untuk kamu melamar menjadi pegawai tetap di perusahaan itu. Jadi misalnya udah jadi kontrak misalnya berapa tahun gitu. Terus diiniin gitu. Berarti kan jadi yang pertama bisa tadi jawabannya Kalista. Itu tuh yang ketika sudah 5 tahun itu kan dalam kontrak PKWT itu kan maksimal kontrak tuh 5 tahun. Berarti di atas 5 tahun berarti kamu tuh harus sudah menjadi pegawai tetap di perusahaan itu. Terus yang kedua mendapatkan jenjang karir yang baik serta pengalaman yang bertambah gitu. Terus yang ketiga mendapatkan pelatihan ataupun upgrade keilmuan yang disediakan oleh perusahaan. Baik itu melalui pendidikan formal maupun non formal. Jadi pendidikan formal itu kayak dikuliahin oleh perusahaan. Itu kan banyak perusahaan yang seperti itu. Jadi jawabannya harus ke arah sana. Kamu jadi harus optimis bahwa perusahaan itu tuh akan support kamu dan dukung kamu gitu kayak gitu. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan sebelum kita ke simulasi wawancaranya? Ini kita lagi ke kontennya ya, sebelum kita masuk ke gestur dan gimmick muka untuk memperkenalkan dirinya. Bapak, saya mau tanya. Boleh, Zahwa? Kalau misalnya yang tadi kekurangan kelebihan itu, ada gak sih Pak kekurangan yang nggak boleh disebutin gitu Pak, yang buat HRD-nya kayak langsung nolak gitu? Sebetulnya ada sih, bukan ada ya, maksudnya itu bergantung jawaban kamu gitu. Kalau kamu bilang kelemahan saja tanpa ada solusi, nah itu biasanya akan fatal, dia tidak akan langsung milih, pasti nggak akan dipilih, karena kamu nggak punya solusi. Jadi solusi ini tuh bukan apa-apa ya, bukan itu udah tahu masalah gitu, tapi kamu kenapa tidak punya apa ya kayak kenapa tidak punya keinginan untuk merubah itu gitu. Nah kalau udah ada keinginan untuk merubah walaupun belum selesai juga pasti akan dihargai. Nah makanya ketika kamu mengatakan sebuah kelemahan tanpa ada solusi, itu pasti akan udah kebayang pasti orang ini tuh tidak punya apa ya kayak cara pandang untuk menyelesaikan dirinya sendiri aja saja kayaknya belum selesai gitu dia tuh kayak gitu. Kayak gitu loh Zahwa. Jadi sebetulnya kelemahan semuanya pasti ada lah, kecuali kamu membangkitkan orang hidup tuh pasti nggak akan bisa. Itu makan kayak gitu, hal-hal yang impossible kayak gitu nggak mungkin gitu. Tapi yang kelemahan-kelemahan diri kepribadian itu masih bisa lah di ini.
Ada lagi? Sudah cukup? Pak, saya mau tanya. Oh, boleh Bahira. Buat simulasi kerjanya itu ceritanya kita jadi apa, Pak? Jadi gini, kayak kita masuk ya nih langsung nih. Kesempatan dulu. Oke. Jadi di sini tuh nanti pada saat ujian di UH-nya di ketenaga kerjaan, kalian itu akan ada 3 step. Step pertama itu memperkenalkan diri, step yang kedua itu interviewnya, step yang ketiga itu adalah offering letter. Nah, step pertama itu nilainya masuk ke nilai tugas, karena Bapak nggak ngasih tugas, tapi tugas itu berupa memperkenalkan diri gitu. Bagaimana cara gestur kalian, gimmick kalian untuk memperkenalkan diri, termasuk format yang harus diucapkan tuh apa aja, ada. Terus yang kedua, setelah memperkenalkan diri, HRD akan menanyakan satu hal ke kalian. Nah, itu pertanyaan interviewnya. Setiap orang kebagian satu pertanyaan. Tapi kalau real life-nya itu bisa sampai setengah jam pertanyaannya tuh. Jadi itu random banget, kalian bisa dapat pertanyaan apapun itu bisa ini. Contoh kayak kemarin yang cukup unik itu pertanyaan ketika jika diumpamakan suatu benda apa yang bisa menggambarkan kepribadian kamu. Ada anak kemarin yang menjawab bahwa kepribadian saya seperti Ellen Meyer katanya tuh. Mengapa seperti Ellen Meyer? Karena saya ini adalah orang yang mampu beradaptasi dengan berbagai senyawa. Dan di sini saya bisa mengharmoniskan orang-orang yang ada di sekeliling saya. Sehingga ketika saya memimpin suatu proyek, saya bisa berhasil untuk mencapai tujuan kelompok itu bersama-sama. Karena saya kepribadian saya seperti Ellen Meyer. Kayak gitu. Kan bagus banget kan kalau diumpamain tuh gitu. Terus jika diumpamakan kepribadian kamu jika diumpamakan sebuah kata apa yang menggambarkan diri kamu? Ada yang menggambarkannya adalah hujan. Saya itu seperti hujan, Pak. Dia akan menjadi deras ketika dia dalam suasana yang mendukung si suhunya itu gitu, kayak temperatur cuacanya, ininya, itunya, sehingga dia akan semakin giat gitu. Tapi dia juga akan rintik-rintik saja ketika dia juga punya lingkungan. Jadi dia tuh terpengaruh oleh lingkungan gitu kayak gitu. Ada yang seperti itu jawabannya. Jadi pertanyaan-pertanyaan seperti itu tuh kadang fluktuatif munculnya gitu kayak gitu. Oke. Nah, setelah kalian ditanya sebuah interview, terus kalian akan diminta untuk membaca sebuah offering letter. Offering letter itu kontrak kerja. Nah, itu selama 3 menit kalian baca, mulai dari P1, P2, dan P3-nya kalian harus tahu mana yang harus dibaca duluan, mana yang enggak. Setelah itu Bapak akan tanya, jawabannya iya atau tidak. Terus kalau iya, kenapa? Kalau tidak, kenapa? Nah, setelah itu baru diumumkan di hari itu juga remed atau tidak. Kalau lulus itu saya misalnya ucapkan kayak gini. Baik kepada Saudara Alif Syawalandi, kami ucapkan selamat bergabung dengan PT Skovindo Indonesia gitu. Nah, itu berarti kamu artinya diterima. Artinya itu kamu enggak remed, berarti nilai kamu di atas 80 gitu. Atau 80 sampai ke atas. Tapi kalau kamu remed, ya baik untuk Saudara Alif Syawalandi, kami memohon maaf sebelumnya bahwa Anda belum berkesempatan bergabung dengan perusahaan kami. Karena feel-nya jadi benar-benar rasa kerja beneran gitu, dan itu tuh kemarin kalau kalian tahu di angkatan kalian tuh ada yang nangis gara-gara ujian ini tuh gitu. Karena memang jadi ya kebayang nggak sih maksudnya di reject gitu kayak apa ya sebuah gagal gitu. Padahal itu tuh tapi Bapak nanti akhirnya akan kasih tahu mana yang salahnya gitu. Yang ini gitu. Jadi nanti pada saat remed itu kalian bisa memperbaikinya kayak gitu. Oke, kita masuk ke pertama nih. Kita ke perkenalan diri terlebih dahulu. Format yang harus ada di dalam perkenalan diri adalah yang pertama silahkan ditulis nama lengkap, terus nama panggilan, tempat tanggal lahir, usia, pendidikan terakhir, sebelum pendidikan terakhir alamat dulu. Alamatnya di mana, alamat rumahnya di mana, terus pendidikan terakhir,
kompetensi yang dimiliki, serta serta ya sampai kompetensi aja sih, sampai situ. Contoh kayak gini, pertama first yang harus dilakukan ketika sebelum ujian, itu jarak antara ini harus ada sedikit, terus ini kelihatan semua, bahu dirapihkan, lurus, jangan sampai ketika ini kan kita simulasinya wawancaranya daring ya, bukan yang offline. Kalau yang offline itu dari cara duduk juga udah beda, terus dari salaman udah beda, dari cara datang juga udah beda banget gitu. Nah yang pertama ini kamu luruskan bahu, terus rapihkan baju dulu, senyum tuh nggak usah ini dulu, jadi kayak tarik napas, baru ngomong. Jadi jangan tergesa-gesa. Contoh nih Bapak contohin. Baik, selamat pagi Bapak HRD yang saya hormati. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Saiful Akbar. Bapak boleh memanggil saya Akbar. Saya lahir di Garut 11 September 1996. Sekarang usia saya 25 tahun. Saya beralamat dan bertempat tinggal di Jalan Keranji Ujung nomor 16 Tanah Sereal, Kota Bogor. Saya merupakan alumni dari SMK Semak Bogor dan saya memiliki beberapa kompetensi keahlian yang sudah terverifikasi oleh LSP P1 Semak Bogor, baik itu kompetensi gravimetri, volumetri, mikrobiologi, HPLC, GCMS, dan kompetensi kimia yang lainnya. Sekian perkenalan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Kayak gitu. Jadi rapih itu tuh bawaannya tuh. Jadi tetap tenang, bukan cepat, tapi tenang. Jadi jedanya kelihatan kamu tuh kayak memperkenalkan diri. Kemarin tuh kan kayak ada yang baca gitu. Perkenalkan diri, nama saya Akila Sakra Nisrina. Bapak boleh panggil saja saya Akila gitu kan, itu nggak sopan ya kayak begitu. Nah itu harus harus tertata gitu dari bahasa yang kayak gitu. Perlu diulang cara memperkenalkan dirinya. Atau sudah ketangkap kayak gimana? Nyalain dong mikrofonnya. Kalau perlu ulang, kalau enggak gitu. Perlu, Pak, perlu. Apa? Mbak Ira? Perlu diulang. Oke, perlu. Saya kasih underline ya. Kalau ke HRD jangan bilang yang terhormat. Jarang. Maksudnya yang saya hormati aja gitu. Kayak yang pertama, baik. Kalau bisa jangan pakai salam agama dulu. Ini kan kita tidak tahu HRD-nya agamanya apa. Dan itu di industri kimia itu sangat plural banget gitu, orang yang jadi HRD itu bisa berbagai macam agama, kecuali kalau kamu udah kelihatan kalau dia pakai kerudung gitu, itu ya gampang kalau kayak gitu. Tapi kalau yang non kerudung atau laki-laki itu kan susah untuk menebaknya. Kayak Bapak ulangi, selamat pagi, izin memperkenalkan diri Pak. Selamat pagi Bapak HRD yang saya hormati, izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Saiful Akbar, Bapak boleh memanggil saya Akbar. Saya lahir di Garut 11 September 1996, sekarang saya berusia 25 tahun dan saya bertempat tinggal di Jalan Keranji Ujung nomor 16 Tanah Sereal, Kota Bogor. Saya merupakan alumni dari SMK Semak Bogor dengan kompetensi keahlian yang sudah terverifikasi oleh LSP P1 Semakbo, baik itu kompetensi gravimetri, mikrobiologi, volumetri, HPLC, GCMS, ataupun instrumen konvensional dan non-konvensional. Sekian perkenalan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Bisa kayak gitu. Nah, misalnya setelah itu si HRD-nya bilang kayak gini. Jadi awalnya tuh pasti kayak gini nih, nanti datang kamu tuh jangan langsung memperkenalkan diri. Nah, adanya bilang kayak gini, selamat pagi, boleh Anda memperkenalkan diri? Nah, baru kamu memperkenalkan diri. Udah selesai itu, misalnya, oke, baik, terima kasih Saudara Akbar yang telah memperkenalkan diri nih. Kami di sini dari tim HRD PT Skovindo memiliki beberapa pertanyaan kepada Saudara. Nah, pertanyaan yang hendak kami ajukan adalah bla 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 bla. Ketika sudah itu langsung kamu jawab seperti ini. Baik, terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Jika apa alasan saya ingin bergabung dengan perusahaan Bapak? Nah, itu kan jadi diulang lagi dulu pertanyaan si HRD-nya. Nah, setelah itu baru kamu jawab.
Nah, udah kayak gitu, ucapkan terima kasih. Baru kamu akan nanti dikasih offering letter, kayak gitu. Paham? Coba sekarang nyalain dulu kameranya semua. Bapak pengen lihat senyum kalian tuh kayak gimana. Karena ada senyum yang menyebalkan, ada yang maksudnya tuh senyum yang kelihatan tulus dan tidak gitu. Nah, itu penting banget karena apa? Karena kita harus mengukur nih, kan orang senyum seseorang tuh dikatakan bagus atau tidak kan bagaimana first impression orang lain kan. Kalau tidak first impressionnya udah jelek dari awal kan bingung gitu. Oke, coba saya pengen lihat dulu siapa nih. Kayak Rangga. Coba Rangga kalau senyum kayak gimana? Oke, coba Zahwa. Menurut Zahwa senyumnya Rangga udah oke belum? Maaf Pak, koneksi saya kurang bagus, Rangganya nge-freeze di saya. Coba Rangga senyum sampai akhir. Masih nge-freeze Pak, maaf. Aduh, oke. Coba siapa yang udah bisa melihat Rangga dengan baik? Harus perempuan. Coba Fauzana. Fauzana Ababil udah melihat Rangga belum? Iya Pak, udah. Nah, menurut Fauzana gimana? Senyumnya Rangga udah oke atau belum? Baik-baik aja Pak. Baik-baik aja. Coba Rangga kalau senyumnya diliatin giginya. Gigi satu baris kayak gimana? Oke, coba liatin gigi satu baris. Oke, berarti Rangga lebih bagusnya senyumnya tanpa memperlihatkan gigi. Coba sekarang Sofia. Coba Sofia senyum seperti apa? Coba, oke, Sofia seperti itu senyumnya. Menurut Salman kayak gimana nih? Senyumnya Sofia udah oke belum? Udah bagus, Pak. Oke, coba Sofia kalau diliatin gigi satu baris kayak gimana? Kayaknya lebih coba menurut Salman lebih oke ngeliatin gigi atau enggak? Yang enggak, Pak. Oke, berarti menurut orang lain kamu lebih manis dan lebih bagus senyum itu ketika tidak memperlihatkan gigi. Nah, coba sekarang sambil memperkenalkan diri, Sofia. Dari senyum kayak gitu dengan mengikuti format yang sudah Bapak kasih tadi. Jadi tenangkan dulu, ininya rapihkan dulu bajunya. Kalau bajunya sudah rapi, kerudungnya sudah rapi, baru kamu bilang berbicara gitu. Nah, ini kerudung juga punya versinya masing-masing nih untuk perempuan. Kalau merasa kerudungnya bajunya agak nanggung, lebih baik kerudungnya dikebawahkan, diturunin. Tapi kalau misalnya dia pakai kayak blazer kayak gitu, itu kerudung dimasukin ke dalam. Kan ada tuh yang pakai blazer, itu dimasukin ke dalam. Untuk perempuan yang tidak berkerudung, itu kamu kalau bisa rambut tuh apa ya? Kalau ternyata lebih oke rambutnya digurai, berarti biasanya digurainya tuh ke satu arah aja gitu, enggak dua-duanya. Tapi kebanyakan kalau lebih aman itu dicepol gitu loh, kayak diikat gitu. Apa maksudnya diikat aja gitu tuh lebih aman banget untuk yang tidak berkerudung gitu. Oke, coba Sofia memperkenalkan diri. Kita simulasi ya nih, ceritanya simulasi wawancara kerjanya. Oke, selamat pagi. Boleh Anda memperkenalkan diri? Baik, Bapak, terima kasih. Nama saya Sofia Syifa Advanisa, biasa dipanggil Syifa. Saya lahir di Bogor, 22 Mei 2004. Saat ini saya berusia 17 tahun. Saya bertempat tinggal di Jalan Taman Siswa nomor 37 di Semplak, Kota Bogor. Saya merupakan alumni dari SMK SMAK Bogor. Saya memiliki kompetensi di bidang kimia yang sudah terverifikasi oleh P1, Bapak saya nggak hafal. Lanjut tuh. Yang mana kompetensi tersebut diantaranya adalah gravimetri, volumetri, mikrobiologi, analisis instrumen, dan analisis proximat. Oke, Baik, good. Terima kasih. Beri tepuk tangan dulu untuk Sofia. Nah, yang udah Sofia lakukan sudah bagus, cuman sekarang tinggal gerak tubuhnya jangan. Jadi jangan sampai terlalu banyak bergoyang ya, maksudnya tuh kita kalem aja gitu. Jadi stay cool, terus tetap senyum dengan baik yang kayak gitu, dan itu jauh lebih bagus kelihatannya gitu. Terus yang kedua
apa si itunya ketika mau masuk langsung masuk itu jangan terlalu cepat gitu. Jadi kan kayak tadi memperkenalkan dirinya terlalu cepat. Yang kedua nih apa hindari dulu kata e-nya. Jadi kalau masih ada kata-kata e mending stop dulu. Jadi kayak makanya ketika memperkenalkan diri kita kasih jeda dikit gitu. Nah, itu untuk ini tuh lagi poin A, poin B, poin C, poin D. Dan ini Bapak ingin meluruskan dulu, kalau kemarin-kemarin tuh banyak yang bilang tuh LSPP, bukan LSPP ya, tapi LSP, Lembaga Sertifikasi Profesi. Jadi LSP P1 Smakbo. LSP P1 Smakbo. Jadi LSP, spasi P1 Smakbo. Kayak gitu cara bacanya. Oke, thank you Sofia. Sekarang kita coba nih simulasi ke anak laki-laki. Ada yang mau mencoba? Anak laki-laki? Coba Bapak lihat dulu semua. Siapa? Ini ada Armando nih. Armando, dari mana saja Armando? Sinyalnya Pak. Oke. Mental mulu tadi mau masuk. Oke, Bapak absen dulu ya, takut lupa nih. Mental gimana? Ini banget ya, kebayang kalau pakai itu apa? Namanya tuh Google Meet, kayaknya makin kelempar lagi tuh. Coba Armando tadi melihat kan ininya, coba bisa memperkenalkan diri atau tidak? Coba pengen lihat dulu deh senyumnya kayak gimana. Coba ininya pertama kameranya agak turunin dikit, kamunya tegap, bajunya rapihkan. Coba, oke. Coba saya minta saudara siapa ya, Bahira. Bahira, coba kamu senyum dulu. Coba, menurut Bahira gimana nih senyumnya Armando? Agak gelap, Pak. Agak gelap. Posisi Armando. Boleh dikasih tempat yang terang, Armando? Oke, kayaknya ini pindah dulu nih. Pindah posisi. Oke, udah ada terang. Menurut aku udah terang. Sok, sekarang coba di ini. Apa? Coba senyum. Oke. Gimana nih senyumnya? Seperti itu? Nggak bisa senyum, Pak. Oke. Menurut Bahira lebih bagus dia ngeliatin gigi atau enggak? Tidak. Enggak. Lebih baik tidak memperlihatkan gigi. Coba liatin gigi Armando. Satu baris. Kayak gini. Bener sih, kayak kepaksa banget sih. Jadi memang kontur wajah seseorang itu juga mempengaruhi senyum dia bagus atau tidak tuh dilihatin dari gigi atau enggak gitu. Coba Armando bisa kita simulasi nih untuk wawancara kerja sekarang. Oke. Selamat pagi, saudara. Apakah Anda boleh memperkenalkan diri? Baik, Bapak. Terima kasih. Untuk nama lengkap saya, Armando Gusti Winarno. Saya biasa dipanggil Nando. Untuk tempat tanggal lahir, saya lahir di Bogor pada tahun 2004, bulan Agustus tanggal 16. Untuk usia saya 16 tahun. Untuk alamat rumah, saya beralamat rumah di Perumahan Unitex, Mawar 4, nomor 1. Untuk pendidikan saya, yaitu alumni SMK Smak Bogor, dan kompetensi saya yang telah terverifikasi oleh LSP P1. Apa ya Pak? Lupa Pak. Yang kompetensinya. Ya Pak? LSP P1 Smakbo. LSP P1 Smakbo yang terverifikasi di laboratorium gravimetri, volumetri, PKT. PKT itu nggak ada itunya. Adanya HPLC, GC yang kayak gitu-gitu, yang lebih umum di industri. Oke, jadi gimana Pak?
Jadi kalau yang verifikasi LSP itu biasanya itu berdasarkan nama alat atau nama ini kayak spektrofotometri atau UV vis yang kayak gitu-gitu loh, GCMS baru tuh itu ininya apa terverifikasinya seperti itu. Oke, terus lanjut. Sampai mana? Ya, sampai tadi gravimetri lah. Terverifikasi di laboratorium gravimetri, volumetri, dan lupa saya, Pak. Oke, terus setelah itu, ini apa lagi yang harus ini? Sampai kompetensi doang kan, Pak? Iya, langsung ucapkan. Oh. Terima. Terima kasih, Pak. Oke. Jadi sekian perkenalan saya ucapkan terima kasih itu. Kayak gitu coba. Sekian perkenalan saya ucapkan terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Saudara Nando yang telah memperkenalkan diri. Di sini kami dari tim HR PT Scovindo Indonesia mengucapkan terima kasih Anda telah mau bergabung dengan perusahaan kami dan melamar di perusahaan kami ini. Nah, di sini kami dalam sesi interview ini memiliki beberapa pertanyaan kepada Anda. Nah, pertanyaan yang hendak kami ajukan mengenai apa rencana Anda dalam 5 tahun mendatang? Coba jawab, Armando. Mohon maaf, Pak, bisa diulang? Pertanyaan yang hendak kami ajukan, baik kami ulangi pertanyaannya, dalam kurun waktu 5 tahun mendatang, apa yang Anda rencanakan? Yang saya rencanakan yaitu melanjutkan jenjang karir di perusahaan ini. Nah, lupa. Ucapkan terima. Oh iya. Ucapkan terima kasih dulu sama baca ulang lagi soal pertanyaannya. Terima kasih Pak untuk pertanyaannya. Yang saya akan lanjutkan untuk 5 tahun ke depan yaitu saya akan melanjutkan jenjang karir pada perusahaan ini, lalu mengikuti segala kompetensi yang ada dan meraih apa ya Pak? Pengalaman ilmu Pak. Atau ya, pengalaman yang ini lebih expert. Setelah itu ucapkan terima kasih. Sekian jawaban dari saya ucapkan terima kasih gitu, kayak gitu. Itu untuk menutup jawaban. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih, Pak. Oke, baik. Terima kasih Saudara Nando yang telah mengikuti sesi interview ini. Oke, beri tepuk tangan dulu untuk Nando. Oke ya, sudah. Ini. Apakah ada yang mau mencoba? Selain yang ditunjuk? Ada yang mau? Sudah cukup? Keisha mau? Keisha ini juga lagi ini. Tapi harusnya videonya supaya ini. Oke, mungkin kalau tidak ada yang mau mencoba lagi, kita sudahi saja di pertemuan hari ini. Jadi Bapak pengen nanya dulu nih. Kesimpulan dari pertemuan hari ini apa yang kalian dapatkan? Coba ada yang mau memberikan kesimpulan? Ada? Ini pengen ngecek aja nih. Tadi kan kayak kesannya tuh kayak materinya kayak sepele gitu, kayak cuma tanya jawab gitu, perkenalan diri. Kira-kira apa nih yang bisa didapatkan gitu? Kesimpulannya apa sih dari materi hari ini? Baik, saya izin menjawab pertanyaan Bapak. Zahira. Oke, sudah mau pakai coba ini ya gesturnya nih. Ya. Menurut saya kesimpulan yang dapat kita saya Kenapa? Ngeliat teman-teman jadi pengen ketawa. Aduh, mohon maaf. Oke, nggak apa-apa. Tidak profesional saya, Pak. Maaf. Mohon maaf. Ya. Silahkan boleh lanjut. Saya mohon untuk mengulangi jawaban saya. Ya. Kesimpulan yang dapat diambil adalah
ada beberapa hal yang harus diperhatikan dan ada beberapa hal yang tidak boleh untuk dilakukan ketika melakukan interview kerja. Misalnya membahas cuti dan gaji pada proses interview dan membahas gaji dalam proses offering. Kemudian untuk kelebihan dan kekurangan harus menjelaskan solusi dari kekurangan kita. Kemudian untuk pertanyaan seperti 5 tahun ke depan, jangan mencampur adukan jawaban seperti privasi. Lebih baik mencampurkan jawabannya itu lebih baik mengenai visi misi kita ke depannya terhadap perusahaan. Misalnya jawaban privasi seperti menikah ataupun studi. Kemudian untuk perkenalan harus menggunakan kata sapaan, selamat pagi, dan kalau bisa universal, tidak merujuk pada suatu agama tertentu. Kemudian jangan lupa untuk diakhiri dengan mengucapkan terima kasih. Sekian jawaban dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bahira. Boleh tepuk tangan dulu untuk Bahira. Semuanya berikan aplaus untuk closing hari ini di kesimpulannya. Jadi betul sekali apa yang dikatakan oleh Bahira dalam pertemuan hari ini. Bapak ingin memberikan sedikit ilmu bahwa dalam dunia interview ketika nanti kalian hendak kerja, karena ini materi ketenaga kerjaan ini memang orientasi akhirnya adalah mempersiapkan peserta didik saya atau di PKN ini menjadi tenaga kerja yang handal dan sesuai dengan kebutuhan dari industri dan perusahaan gitu. Baik, sebetulnya kita kan di materi-materi sebelumnya ini termasuk closing materi ya. Jadi di materi awal kita sudah mempelajari tentang teori ketenaga kerjaan, itu adalah materi yang menyangkut pautkan dengan Undang-Undang Cipta Kerja, terus dengan peraturan pemerintah tentang PHK dan PKWT, terus ada juga tentang upah dan lembur, itu sudah disampaikan di teori ketenaga kerjaan. Terus di bab etos dan etika dan etiket masyarakat industri, itu juga adalah materi yang menekankan pada bagaimana kita harus bersikap dan bagaimana etika dan etiket itu bekerja dalam lingkup skup pekerjaan, karena peranata pekerjaan itu berbeda dengan peranata keluarga, peranata masyarakat ataupun peranata sekolah gitu. Dan itu punya spesifikasi khusus tertentu. Terus kemarin juga di pertemuan sebelumnya kita sudah mencoba melakukan uji coba analisis kontrak kerja. Kalian udah bisa membedakan antara kontrak kerja tenaga tetap, yakni PKWTT, terus ada tenaga kontrak atau PKWT, terus ada juga kontrak untuk masa uji coba atau PKWTP, dan di kontrak kerja untuk perusahaan multinasional corporate atau perusahaan internasional. Dan diakhiri dengan simulasi dan wawancara kerja. Jadi wawancara kerja juga berbagai pertanyaan itu hadir di dalam sesi interview. Selain itu juga ada ada beberapa gestur yang harus diperhatikan ketika kalian memperkenalkan diri, karena itu juga menyangkut paut terhadap personal branding dan first impression mereka terhadap kalian, dan itu adalah sebuah hal yang sangat urgent di dalam pekerjaan. Jadi memang secara teknis Makbo sudah saya percaya diri bahwa murid-murid saya secara kompetensi dan keilmuan di bidang kimia tidak perlu diragukan lagi. Cuma ketika sudah bersaing dengan orang-orang di luar, kita juga kan bersaing juga mengenai bagaimana cara kita memperkenalkan diri dan mempromosikan diri kita di perusahaan orang gitu, dan itu tuh supaya mereka tuh mau memilih kita. Nah, di mana posisinya, yaitu di bab ketenaga kerjaan ini. Oke, itu kesimpulan dari Bapak. Baik, kita bertemu di pertemuan berikutnya, yakni adalah ulangan harian. Ulangan hariannya, jadi minggu depan kita akan mulai dulu dari absen 1 sampai 16. Nah, di absen 1 sampai 16 kalian diminta untuk menggunakan jas alma mater, boleh juga blazer hitam atau apapun, yang penting seperti kalian sedang melamar pekerjaan gitu. Jadi formatnya rapi. Terus semua kamera harus menyala. Jadi kalau bisa dipastikan dulu PC-nya tuh yang support. Jadi jangan sampai nge-lag atau gimana pun. Jadi karena itu juga berkaitan banget dengan ya kan penampilan ya, penampilan kalian di depan kameranya seperti apa. Terus setelah itu jadi ada 2 penilaian. Penilaian tugas itu diambil dari cara kalian memperkenalkan diri. Indikator nilainya itu semakin semangat, semakin bagus, dan semakin semakin mudah dipaham, mudah
kayak diterima oleh orang gitu, perkenalan kalian itu nilainya makin tinggi. Terus untuk nilai ujiannya tuh ada 2 soal. Yang pertama adalah di interview, kalian mendapatkan 1 soal per orang. Terus yang kedua kalian mendapatkan 1 kontrak kerja offering letternya masing-masing. Jadi setelah itu baru nanti akan diumumkan remedial atau tidaknya di hari itu juga. Seperti itu. Apakah ada yang ingin ditanyakan untuk pertemuan hari ini dan tugas ataupun teknis untuk minggu depan? Ada atau tidak? Silakan, siapa yang mau bertanya? Saya Sofi. Boleh, silakan Sofi. Buat ulangan nanti, posisi yang bakal kita lamar itu bakal Bapak kasih tahu nggak? Soalnya kan kalau dari video kan kita diajarin juga yang kayak nanti ditanya kira-kira job desk yang udah kita tahu tuh kayak gimana gitu. Berarti kan kalau tahu biar kita bisa lihat dulu gitu. Oke, job desk-nya itu ada 2. Jadi sebetulnya teknisnya tuh kalian akan dikasih dulu offering letter tuh. Offering letternya akan dikasih dulu kontrak kerjanya, baca 3 menit. Udah itu di close G-Drive-nya. Nah, G-Drive-nya di close, baru kita mulai itu sesi wawancara sampai jawaban kalian apa. Jadi minggu depan juga tolong siapkan catatan, di mana catatan itu ketika kalian membaca offering letternya itu langsung ditulis jawabannya apa, alasannya apa. Termasuk salary-nya berapa. Dan kalian harus perhatikan juga itu ada di wilayah mana si perusahaan itu, dan langsung cari tahu UMR-nya berapa di situ. Jadi harus dihitung juga itunya. Setelah itu baru kalian posisinya ada 2. Yang pertama itu adalah Pranata ahli analis laboratorium muda. Nah itu terus yang kedua tuh di bagian R&D. Kalau R&D ini kalau orang-orang yang ke bagian perusahaan multinasional atau PKWT internasional itu R&D, jabatan yang dilamarnya. Tapi kalau PKWTT, PKWT atau PKWTP itu adalah analis muda, analis kimia muda. Dan di situ harus perhatikan juga job desk-nya di offering letter-nya, karena ada offering letter yang saya sengaja bikin salah, di mana job desk-nya itu dibuat menjadi berbagai hal. Nah, kalau berbagai hal itu kan sudah menyalahi aturan Undang-Undang Cipta Kerja dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Tenaga Kerjaan, kayak gitu. Jadi harus dipikirkan juga di situnya. Kayak gitu, Sofia, ada lagi yang ditanyakan dari situ? Sudah cukup? Sudah cukup, Bapak. Terima kasih. Oke, baik. Sama-sama. Yang lain ada yang bertanya? Saya izin bertanya, Pak. Boleh. Ini nggak apa-apa ya, agak lebih dikit waktunya. Pak, kalau misalnya pas offering letter nih sebenarnya Bapak nggak aneh-aneh gitu. Sebenarnya harusnya kita terima, tapi karena ada satu lain hal, misalnya kita punya pemikiran lain, kita tolak dengan alasan yang logis, apa akan tetap remedial atau tidak? Jadi alasannya itu sudah saya siapkan. Jadi per kontrak itu minimal tuh ada 1 yang salah. Kalau misalnya jawabannya memang salah. Dan itu tuh adalah hal yang fatal. Jadi Bapak tidak akan menyalahkan berdasarkan hanya dari ketikan atau misalnya tipografi doang atau yang kayak gitu, enggak. Tapi ini yang bersangkut paut dengan P1 dan P2 khususnya, prioritas pertama dan prioritas kedua. Karena itu bersangkut paut dengan undang-undang, entah itu masalah waktu jam kerja, masalah format kontrak kerjanya atau offering letternya, terus masalah salary juga atau upah atau gaji, masalah job desk. Nah, itu yang akan menjadi topik yang akan disorotnya gitu. Kayak gitu. Kayak term condition, misalnya kayak hak dan kewajiban, itu tidak akan terlalu berbeda jauh dengan contoh yang Bapak kasih di G-Drive kemarin. Yang format bakunya gitu, yang udah kelengkap semua, yang PT Scovindo sama PT Nihon Chemical Indonesia. Nah, itu udah sesuai seperti itu gitu. Itu format bakunya yang kayak gitu. Cuma yang agak dianeh-aneh dikit tuh ya bagian alasan atau di bagian yang benar-benar itu tuh melawan undang-undang gitu. Jadi nggak bisa, kalau itu hilang tuh itu harus dikonfirmasi, itu harus diklarifikasi. Jadi nanti kalau misalnya kamu tolak, misalnya gini, Bahirah tolak, terus memang jawabannya memang harus ditolak. Nah, itu pasti HRD akan bilangnya kayak gini. Dia akan tetap bilang selamat bergabung dengan perusahaan kami dan kami nanti akan perbaiki offering letter tersebut atau kontrak kerja tersebut. Berarti kan kalau kayak gitu kalian udah deal, keterima gitu. Dan dia bersedia untuk mengganti ataupun merevisi kontrak kerjanya kayak gitu.
Jadi itu tuh kayak step kerja tuh gini, kamu perkenalan diri, wawancara kerja tuh. Harusnya dari wawancara kerja tuh kan kamu nunggu dulu tuh pengumuman sampai kamu dipanggil untuk offering letter. Nah, ketika sudah, kalau ini mah kan karena waktunya singkat, jadi kita bikin padat aja gitu, dipadetin ceritanya. Nah, kalau di offering letter itu kamu boleh bertanya mengenai gaji atau mengenai apa, karena secara teknis 80% kamu tuh udah dipastikan diterima di perusahaan itu gitu. Kecuali kalau kamu menolaknya karena berbagai hal ketika melihat kontrak kerjanya gitu, yang dirasa akan merugikan kamu di masa mendatang. Jadi memang materi ini tuh benar-benar SMK banget karena materi ini tidak diajarkan di SMA. Jadi karena kalian dicetak untuk menjadi tenaga kerja, jadi harus saya sebisa mungkin menjadi guru tuh memprotek kalian gitu. Jangan sampai murid-murid saya ini terkena eksploitasi industri yang tidak bertanggung jawab gitu. Saya pengennya tuh anak-anak saya masuk ke perusahaan-perusahaan yang aman gitu, yang maksudnya tuh dia menghargai pegawainya, yang mampu mensejahterakan kalian gitu. Karena bagaimanapun juga ya sekolah di sini tuh tidak mudah gitu, maksudnya tuh masa ketika nanti kerja mendapatkan apa ya perusahaan yang masih dibilang tuh kayak kurang baik gitu kan, itu kayak cukup menyakitkan hati kami sebagai guru gitu. Jadi kalau bisa tuh ya sebenarnya guru tuh kayak kemarin yang pas Bapak lihat wisudaan gitu ya, sebenarnya kayak memang melihat karakter anak tuh ketika kalian sekolah tuh kayak beragam dan banyak banget ya, bahkan kayak saya tuh tidak akan menyangka dia akan kerja di situ gitu. Tapi guru tuh nggak perlu kalian sapa ataupun kayak gimana pun juga, ketika guru tahu kalian kerja di tempat yang baik dalam artian baik gitu. Guru tuh udah senang karena kami berhasil memasukkan kalian ke dalam lingkup masyarakat yang aman gitu. Jadi ketika kalian berhasil survive di masyarakat, itu keberhasilan, salah satu keberhasilan guru. Jadi kalian sukses tuh maksudnya kalian menjadi orang kaya yang kayak gitu tuh apa ya, kebahagiaan tambahan gitu. Tapi yang paling penting bagi guru tuh adalah kalian intinya tuh bisa dulu masuk ke dalam masyarakat gitu. Karena ini tuh masih laboratoriumnya, sekolah tuh laboratorium masyarakat gitu. Ketika udah dari laboratorium ini lulus, kalian akan masuk ke dunia masyarakat yang aslinya. Dan ketika kalian bisa bertahan, berarti ilmu yang kami berikan ataupun pembelajaran selama di sekolah itu berhasil gitu. Tapi kalau misalnya kalian ternyata tersingkir di dalam masyarakat, berarti itu juga adalah bukan salah kami ya. Berarti kami tidak optimal dalam mendidik kalian gitu, seperti itu. Oke, mungkin itu sedikit apa ya, kayak pepatah nih, bukan pepatah ya, kayak amanat aja sih kepada kalian bahwa mencari ilmu itu tidak mudah loh. Maksudnya tuh hargai perjuangan kalian dengan cara ya mencari perusahaan yang baik dan bagus dengan mengandalkan ilmu-ilmu yang udah kalian dapatkan. Mungkin seperti itu aja karena waktunya setelah habis. Silahkan Alif untuk berdoa dan menutup kelas hari ini. Alif. Baik semua, sebelum kita akhiri pembelajaran ini, langkah baiknya kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Semoga ilmunya berkah dan bermanfaat. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silahkan bisa log out.